Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Chandra. Sebelum bermain pun aku udah lihat dia itu pakai dagger, dan daggernya itu didobel. Udah kaki kiri dan kanan dikasih dagger, terus didobel lagi daggernya. Jadi Chandra ini mungkin punya masalah di bagian lutut ya. Setauku dulu pernah main bareng Chandra, dia itu lumayan kok mainnya bagus. Tapi entah kenapa hari ini kok sering gagal melakukan pengembalian. Apalagi lawan kita juga masih muda-muda ya, Valen sama Stanley. Stanley mungkin anak kuliahan atau udah selesai, baru selesai. Sedangkan Valen masih usianya ya sekitar anak SMA lah. Di video kali ini aku kasih judul bagaimana jika partner kita sering melakukan kesalahan. Apakah kita tinggal aja biar dia main sendiri, atau kita tetap semangati, atau kita omel-omeli. Ya untungnya aku di sini masih bersabar. Jadi nggak ngomel-ngomelin Chandra. Soalnya ya aku sama Chandra sih jarang ketemu ya, karena Chandra juga jarang datang, jadi nggak seberapa kenal sih. Cuman tahu aja. Jadi kalau mau ngomel-ngomeli ya sungkan lah. Tapi kalau sama Valen kan sering ketemu, terus dia juga sering berbuat kesalahan, jadi lebih sering aku ngomeli Valen. Seneng banget kalau bisa ngomelin Valen. Soalnya usianya itu mirip sama ponakanku yang juga aku sering omeli. Sebenarnya kalau aku di posisinya Chandra ya, kalau kakiku sakit aku pasti bilang ke partnerku kalau kakiku sakit, terus kendalanya apa, apakah aku nggak bisa maju atau nggak sulit ke kiri kanan dan sebagainya. Terus biasanya sih yang aku bilangin nanya mau digendong atau enggak. Kalau mau digendong ya otomatis aku lebih banyak jaga di depan. Jadi kalau aku punya kendala di bagian kaki ya, atau di bagian mobilitas itu aku akan mengurangi untuk lari-lari. Jadi partnerku kalau aku bilangin pasti udah ngerti. Terus yang kedua, kalau memang kakiku sakit, aku akan lebih banyak ini ya, spekulatif untuk kira-kira sama lawan tuh bolanya ditaruh di mana. Nah, aku lebih siap berada di lokasi yang seperti itu. Kalau sakit soro atau sakit nemen, jadi soro itu maksudnya sakit banget ya. Kalau sakit banget ya nggak usah main. Tapi kalau mau masih tetap maksa main, kalau sakit banget ya kita harus rela untuk digendong, ditaruh di depan terus. Jadi cuman jaga di daerah T situ aja. Terus yang partnermu suruh cover M atau di area yang lebih besar. Terus yang ketiga, kalau aku di posisinya Chandra ya, aku akan lebih berhati-hati untuk ngambil. Jadi kalau kita itu posisinya mukul tuh nggak enak, kita harus lebih banyak pakai
voles. Jadi kalau misalnya pukulan kita harusnya kaki raket itu di depan, atau misalkan ambil ke backhand tuh harus melangkah ke, kalau aku kidal ya harus melangkah ke kanan kaki raketnya. Tapi karena misalkan kakinya sulit untuk digerakkan, aku akan tetap pakai raket berada di kiri, terus tubuhnya atau pinggangnya itu yang melontir untuk ngambil di bagian yang sebelah backhand. Nah itu kan posisinya nggak enak ya, tubuhnya itu melintir untuk mukul tuh pasti nggak enak. Jadi kita harus pakai volley lebih banyak. Terus tips lagi ya, kalau kita dalam posisi yang nggak enak kayak gitu, itu kita mengembalikannya itu jangan yang umum. Jadi misalkan kita biasanya ngeblok, paling gampang ya memang ngeblok terus dikasih ke net lurus, tapi jangan kayak gitu soalnya lawan pasti akan nungguin, karena lihat posisi kita itu gak enak, biasanya mereka udah tahu oh pasti dikasih ke depan lurus. Nah itu kan udah bisa ditebak ya. Nah aku sarankan kamu ngasih pengembalian ke arah yang nggak umum atau nggak diduga sebelumnya. Ya kalau di sini sih settingannya nggak terlalu imbang ya, soalnya Stanley dan Valen itu kan mainnya main berat, main keras, suka semes-semes gitu. Sedangkan aku harus nemenin Chandra yang kalau dia diincer, kalau Chandra diincer sama anak dua itu kebanyakan mati bolanya. Jadi aku ya nggak bisa apa-apa. Aku pikir kalau mau fair ya harusnya Valen sama Stanley itu mainnya jangan yang nipu-nipu atau main yang keras, jadi cuman taruh-taruh bola aja biar sama-sama enak. Tapi ya kayaknya masih anak muda, jadi mereka pasti pengen menang, nggak pengen cari keringat. Kalau orang yang tua-tua tuh biasanya main badminton itu cuman cari keringat. Tapi kalau yang muda-muda itu kalau main kepingin menang untuk memenuhi ego mereka. Sebenarnya kalau di posisi yang biasa ya atau nggak gerak-gerak, pukulannya Chandra itu lumayan keras tuh. Kayak ngelopnya itu bisa sampai belakang, terus nyemesnya juga keras. Tapi karena ya posisinya mungkin melangkahnya agak sulit, jadi pukulannya banyak yang miss hit atau nggak tepat sasaran. Tapi nggak cuman itu, aku nggak tahu masalahnya apa, mungkin jarang badminton ya. Tapi kalau aku minggu itu sering ketemu sih sama Chandra. Tapi di sini entah kenapa kok servisnya itu sering mati, dan satu di game ini ya, game pertama dan kedua itu aku hitung kira-kira ada 6 kali dia itu gagal servis. Terus kalaupun dia nggak servis, aku yang servis, dia juga langsung mati. Biasanya cuman satu kali dikembalikan lawan itu langsung mati. Nah itu yang bikin aku sulit ya, aku mau cover gimana aku nggak ngerti. Tapi sebaiknya kalau kayak gitu ya, misalkan Chandra mau, harusnya dia bilang ke aku kalau Chandra nggak bisa jalan ke sini cepat atau gimana, terus kalau dia bersedia minta digendong ya bilang aja, aku tak jaga di depan aja, nggak mau banyak gerak gitu, nggak apa-apa sih kayak gitu. Jadi mungkin lebih punya kesempatan untuk menang ya. Kalau udah tua itu kendalanya memang di kaki, dan banyak teman-temanku yang udah banyak umur atau lihat orang lain yang di lapangan sebelah, biasanya kalau udah pada tua
mereka pasti pasang deker di lutut. Terus yang kedua, mereka juga sakit pinggang. Jadi pasang deker di pinggang, atau bukan deker ya, namanya korset. Jadi kayak gitu. Ya itu kendalanya mereka seperti itu. Tapi karena om-om itu, bapak-bapak itu biasanya udah main lama, jadi mereka tahu, pengalamannya itu, tahu bola kayak gini ditaruh di mana, terus di mana harus nyemes, di mana harus naruh bola aja. Nah, kayak gitu mereka udah tahu. Terus mainnya lebih banyak pakai volley. Waktu itu aku eh, pernah kedatangan tamu ya, jadi aku partneran sama mantan atlet, walaupun mungkin bukan atlet nasional, tapi temanku itu suka tanding dulu katanya ya, sewaktu masih mudanya itu suka bertanding. Orang Bali, orang anaknya, orangnya tinggi. Terus waktu udah lama sebenarnya dia itu nggak main, tapi waktu aku lihat mainnya itu kayak posisi kakinya itu kayak nggak gerak gitu. Jadi di posisi mungkin geraknya cuma satu langkah, nggak pakai lari-lari, langkahnya juga nggak lebar, itu cuma ngelangkah ke kiri ke kanan kayak gitu. Tapi pukulannya, wow, pukulannya bisa sampai ke belakang, terus bisa keras dan sebagainya. Lawan kita jadi pontang-panting. Nah, menurutku itu hal yang perlu dilakukan kalau kita itu lemah di kaki. Jadi kompensasinya harus di pukulan. Dan aku amati temanku itu banyak pakai volus. Jadi ya memang karena dia mantan atlet ya, walaupun mungkin atlet lokalan gitu, atau apa ya namanya di sini, tarkam ya. Jadi walaupun atlet-atlet tarkam, tapi kan ya namanya atlet berarti bagus mainnya. Dia volesnya atau pakai pukulan wristnya itu bagus. Jadi aku sarankan buat teman-teman yang udah kayak punya sakit ini, sakit itu, terus kakinya nggak bisa lari, nah itu kalian harus punya kompensasi kayak gini ya. Nah, kalau orang normal biasanya kan ngelob. Di sini aku ngasih ke net silang, jadi Stanley kaget. Nah, maksudku tuh kayak gitu. Kalau kalian tuh misalkan kakinya lamban, kalian bikin pukulan-pukulan yang bikin lawan tuh terkejut gitu. Aku rasa Chandra itu masih belum tahu kalau reading ya, atau baca lawan tuh bakal ngasih di mana. Jadi pukulan-pukulannya itu atau langkahnya itu dadaan, nggak mau nebak. Seharusnya kan ya ditebak, kira-kira lawan tuh gerak-geriknya atau bahasa tubuhnya kayak gitu, mau nempatin bola kemana gitu. Sebenarnya nggak sulit sih untuk nebak pukulannya Valen sama Stanley, soalnya mereka mainnya normal-normal aja sih. Jadi tambah lama kita harus menyadari ya, kondisi fisik kita itu bakal terus turun, mungkin jadi kurang cepat, atau ada kendala sakit ini sakit itu, gak bisa smash keras dan sebagainya. Itu kita harus mulai memikirkan kompensasinya. Jadi kalau lemah di sini kita harus perkuat di bagian mana gitu. Aku kemarin baca-baca latihan beban itu lebih bagus buat orang-orang yang udah berumur. Bahkan ada yang kemarin tuh aku lihat video, orang yang merokok, terus orang yang makannya kayak gula-gula, diabetes, hipertensi dan sebagainya, itu bisa hidup lebih lama kalau mereka berolahraga dibandingkan dengan orang yang nggak merokok,
nggak punya penyakit diabetes, nggak punya penyakit darah tinggi, tapi juga nggak tahu olahraga ya. Jadi kesimpulannya olahraga itu penting. Nah, sebaiknya Chandra itu lebih banyak ngasih bola-bola kayak gitu ya. Jadi nggak selalu ngasih ngelop atau smash. Jadi cari-cari ke ruang yang kosong dan harus pandai-pandai menipu. Harus pandai-pandai menipu. Kayaknya mau ngelop atau mau nyemes. Kayak aku amati ya, gerakannya Chandra ini mau ngelop atau mau nyemes atau mau drop shot itu kan selalu kayak sikunya itu ditaruh ke belakang gitu. Itu bagus sih. Jadi lawan tuh nunggu nggak ngerti ini mau ngelap atau mau nyemes atau mau drop shot kan nggak tahu. Jadi bisa dibuat tipuan sih. Cuman lebih banyak variasi aja supaya nggak lebih mudah ditebak oleh lawan. Memang idealnya kalau partner kita itu matian ya, sering berbuat kesalahan, itu idealnya kita harus jadi penggendong, dan yang sering berbuat kesalahan itu memang harus ditaruh di depan. Jadi semua itu di cover. Kayak kemarin tuh aku lihat pertandingannya mix double ya. Yang juara kan dari Denmark yaitu Bohe sama Christiansen. Aku lihat Boye itu jarang dapat bola. Maksudnya ketika berada di tempat-tempat yang sepertinya ya harusnya diambil sama Boye, tapi sama Christiansen di cover. Jadi kayaknya rajin banget tuh Christiansen. Karena Boye sendiri juga lebih banyak berbuat kesalahan. Mungkin karena gugup ya, karena mereka mungkin baru kali ini masuk ke final, jadi gugup, dan Christiansen lebih berani sih orangnya, dan pukulannya juga bagus. Jadi kayak cover single dia, bagus sih mainnya. Kalau dibandingkan sama Yuta dan Arisa ya, kemarin tuh kan musuhnya Yuta sama Arisa, ini yang di Singapore Open guys. Jadi Yuta sama Arisa itu kayak bekerja sama gitu. Tapi kalau Boye sama Christiansen kayaknya yang lebih banyak porsi untuk mengembalikan itu yang Christiansen. Kalau biasanya normalnya sih Yuta itu juga cover banyak sih, cuman kemarin tuh kayaknya ada cedera. Jadi mungkin di kakinya Yuta itu jadi kayak kurang lincah. Terus kalau aku amati ya ke si Christiansen tuh ngambil ke posisinya Boye waktu Boye itu berada di depan, Christiansen juga maju untuk ngambil di depan di cover, terus langsung balik lagi ke daerah agak belakang ya, jadi kayak di daerahnya single. Jadi kemarin tuh model kayak coverannya atau gendongannya Christiansen tuh beda kalau sama mix double lainnya. Itu yang aku amati sih kayak gitu. Dan akhirnya mereka menang di Singapore Open. Nah, aku pikir kalau kita punya partner yang matian ya kita harus bekerja lebih keras sih, ekstra keras. Tapi ya kalau kamu nggak kuat ya nggak usah, nggak apa-apa. Toh kalah juga nggak dapat hadiah kalau main di sini. Tapi paling enggak kita itu nggak ngisin-ngisini, cuman dapat skor 3 gitu. Kan ngisin-ngisini ya. Jadi kita ya kita boleh yakin kalau ini bakal kalah sih, tapi nggak boleh kayak pasrah terus dibuang-buang. Kita
jadi harus mengandalkan otak kita, kecerdasan kita, naruh-naruh bola di mana supaya kita bisa menang gitu. Terus ngeliatin lawan kita itu biasanya berbuat apa, terus kita taruh di tempat yang strategis supaya lawan kita itu nggak menang dengan mudah ya. Antisipasi, jadi Chandra ini aku lihat orangnya kurang antisipasi. Jadi kalau bola berada di depannya ya kemungkinan besar dikembalikannya itu lurus, walaupun Stanley itu tadi posisinya backhand ya, karena nggak mengira bakal di smash backhand sama Stanley, jadinya tadi Chandra keteteran atau langsung mati, kaget. Ini terjadi rally yang cukup panjang. Nah kayak gitu loh, Chandra itu ngelop, harusnya ya langsung maju ke tengah, nggak mungkin lah aku cover ke depan. Jadi mungkin kurang antisipasinya di situ. Kalau kita tahu ya, kadang-kadang kita ya mengembalikan itu kan nggak bisa sempurna ya, kadang-kadang kayak miss hit atau mungkin kayak kurang siap gitu, timingnya nggak pas, jadi bolanya tanggung. Nah kalau tanggung itu ya pertama kita itu jangan ngomel dulu, aduh nanggung, aduh kena frame, aduh apa. Yang pertama itu harus kita lakukan, aduh nanggung, aku harus lebih siap. Yang penting itu kita siap dulu. Terus kedua, usahakan mengembalikan sebisanya. Kalau berusaha lah, kalau kita menghindari ya, kecuali kalau memang tanggung banget ya, atlet pun juga nggak akan nerima kalau kayak gitu. Jadi langsung balik badan aja. Nah kayak aku barusan gini kan ya nggak ini ya, kadang-kadang memang posisinya nggak tepat, terus langsung disamber sama lawan ya udah. Tapi kalau kita bisa perkirakan, oh ini kayaknya kurang tinggi, jadi kayaknya mau disemes sama lawan, aku harus lebih siap lagi, jaga posisi yang benar, terus kakinya benar diatur-atur sedemikian rupa. Aku lihat kalau Chandra itu sering servisnya mati ya, itu kalau bikin partner juga kecewa ya. Jadi harus lebih siap lagi lah. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.